Erick Thohir tegaskan naturalisasi pemain timnas Indonesia bukan program jangka pendek. Ibu calon pemain timnas Indonesia Miss Hilgers sering pulang ke Manado dan punya yayasan tunanetra di sana. Timnas U20 Indonesia batal tanding di GBK. Pindah ke Stadion Madia untuk kualifikasi Piala Asia U20. AFC klaim Jordi Amat warga negara Malaysia dan bukan Indonesia. Cina pesimis bisa kalahkan timnas Indonesia. Halo football lovers, salam sehat sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya dan juga nyalakan notifikasinya agar dapat berita terbaru seputar timnas Indonesia. Terima kasih. Erick Thohir tegaskan naturalisasi pemain timnas Indonesia bukan program jangka pendek. Akhir-akhir ini, isu naturalisasi pemain terus jadi perbincangan banyak pihak. Apalagi, belum lama ini, salah satu anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Nuroji, menyampaikan pendapatnya yang mengaku tak begitu bangga dengan kemenangan timnas Indonesia. Dalam pernyataannya, ia juga menyoroti soal naturalisasi pemain yang dilakukan PSSI. Ini ia ungkapkan dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI bersama Menteri Pemuda dan Olahraga dan juga PSSI. Nuroji menanyakan sampai kapan batas waktu PSSI akan melakukan naturalisasi pemain. Menanggapi pertanyaan ini, Erick Thohir mengatakan bahwa Indonesia itu negara demokrasi. Untuk itu, apabila ada yang mempertanyakan proses naturalisasi pemain ini, PSSI terbuka. Namun, ia mengatakan bahwa proses naturalisasi yang dilakukan PSSI ini bukan program jangka pendek. Secara tak langsung, orang nomor satu di PSSI ini mengakui bahwa keran naturalisasi pemain tidak akan berhenti di sini. Menurut Erick Thohir, ini dilakukan karena pihaknya fokus mengumpulkan pemain terbaik agar timnas Indonesia bisa meraih hasil baik. Dalam kesempatan ini, Erick juga menjelaskan bahwa pemain yang dinaturalisasi oleh PSSI merupakan pemain berdarah Indonesia. Mereka memiliki darah keturunan Indonesia, sehingga pemain yang dikumpulkan di luar negeri ini juga dipastikan merah putih. Ia bahkan menekankan agar tak ada yang meragukan darah mereka. Seperti halnya Miss Hilgers yang memiliki darah keturunan dari sang ibu yang berasal dari Manado. Selain itu, Eliano Rezners memiliki darah keturunan dari sang ibu dan kakeknya asal Jatinegara, Jakarta Timur. Ia mengatakan bahwa proses naturalisasi ini bukan program jangka pendek karena yang dicari adalah prestasi. Pria berusia 54 tahun tersebut mengatakan bahwa prestasi ini sudah terlihat seperti timnas U19 Indonesia. Dalam skuad timnas U19 Indonesia ini juga terdapat pemain naturalisasi yakni Jenis Raven. Pemain ini ikut mengantarkan timnas U19 Indonesia keluar sebagai juara di Piala AFF U19 2024 lalu. Ibu calon pemain timnas Indonesia Miss Hilgers sering pulang ke Manado dan punya yayasan tunanetra di sana. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa ibu kandung dari Miss Hilgers sering pulang ke Indonesia, tepatnya ke Manado, Sulawesi Utara. Ibu kandung Miss Hilgers itu pulang ke Manado untuk melihat sebuah yayasan yang dimilikinya. Yayasan yang dimaksud itu adalah Panti Tunanetra di Manado. Erick Thohir salut dengan kepedulian dari ibu kandung Miss Hilgers. Seperti diketahui, Miss Hilgers mempunyai darah Indonesia dari ibunya. Ibu kandung Miss Hilgers bernama Linda Tombeng. Orang tua ibu kandung Miss Hilgers juga lahir di Indonesia. Kakek Miss Hilgers bernama Hendrik Victor Tombeng dan lahir di Ambon, Maluku 22 April 1924. Sedangkan nenek Miss Hilgers bernama Muhija Mustar, lahir di Jakarta 4 Mei 1926. Adapun untuk ayah kandung Miss Hilgers, orang Belanda yang bernama Vincent Frans Hilgers. Selain Miss Hilgers, ada Eliano Rezners yang sedang diupayakan untuk menjalani proses naturalisasi demi membela timnas Indonesia.
All these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show 'em what I Timnas U20 Indonesia batal tanding di GBK, pindah ke Stadion Madia untuk kualifikasi Piala Asia U20. I've got an itch I can't scratch. I'm missing a Pertandingan Timnas U20 Indonesia pada kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang semula dijadwalkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, kini dipindahkan ke Stadion Madia. Kepastian itu diumumkan lewat laman resmi PSSI. Keputusan tersebut diambil berdasarkan surat dari Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno. PPK GBK memutuskan untuk melakukan pemeliharaan besar lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Berdasarkan surat keputusan tersebut, PSSI pun merubah venue pertandingan. Seluruh laga grup F babak kualifikasi Piala Asia U20 2025 belum bisa dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Lebih lanjut, pihaknya juga berharap serangkaian tahapan pemeliharaan ini akan menghasilkan kualitas rumput lapangan yang sesuai dengan standar yang ada serta visual yang ideal. Timnas U20 Indonesia bakal bertanding di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Skuad asuhan Indra Syafri bakal berada di grup F. Timnas U20 Indonesia bakal bertanding lawan Yaman, Maladewa, dan Timor Leste. Rangkaian laga kualifikasi bakal digelar pada 25-29 September 2024. Konsekuensi dari pemindahan tersebut cukup berarti. Pasalnya, PSSI juga merubah kebijakan penjualan tiket untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pengalihan stadion juga berdampak pada perubahan harga tiket. Seluruh kategori tiket di Stadion Madia dibanderol seharga Rp150.000. Supporter Garuda yang sudah terlanjur membeli tiket kategori premium seharga Rp400.000 akan dikonversi menjadi 4 tiket. think I need a new lobotomy. Wait. All these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show Alasan Nova Arianto senang meski Timnas U17 Indonesia tumbang dari Swiss. Pada laga yang baru digelar 18 September lalu, Garuda Asia kalah dengan skor 2-0 oleh Swiss. Dalam uji coba di Spanyol nanti, Indonesia akan menantang Kepulauan Faroe untuk merebut posisi ketiga. Turnamen ini masuk dalam agenda sebelum mereka bertarung dalam kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada 19 hingga 27 Oktober mendatang. Nova Arianto menjelaskan, Swiss memang lebih unggul dari mereka. Postur tubuh dan permainan yang berbeda level diakui jadi masalah utama. Namun, mental Garuda Asia cukup solid di laga tersebut dan selalu mencoba memberikan perlawanan yang maksimal. Walaupun dengan lawan yang secara postur, secara level berbeda di atas kita, tapi saya lihat daya juang pemain juga sangat baik, sehingga mereka dapat konsisten sampai di Kuwait nanti, kata Nova Arianto. Sosok yang menjabat sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia senior ini menambahkan bahwa uji coba ini cukup krusial. Pasalnya, anak asuhnya bisa merasakan bermain melawan tim yang memiliki level lebih tinggi. Selain itu, ini adalah laga tandang dan hal tersebut jadi bekal krusial sebelum mereka terbang ke Kuwait. Nova menilai masih banyak aspek yang harus dievaluasi dari permainan anak asuhnya. Salah satunya terkait konsentrasi yang kembali jadi kelemahan Garuda Asia. Dia berharap semua pemainnya bisa belajar banyak dan bisa menjadi lebih baik di kualifikasi Piala Asia nanti. thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait. All these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Shin Tae-yong ungkap alasan datang ke laga Persib versus 4FC, hasil akhir tak sesuai harapan. I've got an itch I can't scratch. I'm missing a piece. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menjelaskan alasannya datang pada pertandingan tersebut. Laga antara Persib versus 4FC terlaksana di Stadion Sijalak Harupat. Kedatangan Shin Tae-yong di stadion awalnya dikabarkan oleh Persib Bandung. Persib Bandung kemudian menerangkan bahwa Shin Tae-yong tak datang sendiri. Pelatih asal Korea Selatan itu didampingi oleh asistennya. Tak berselang lama, Shin Tae-yong akhirnya mengungkapkan alasannya datang ke Stadion Sijalak Harupat. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan itu mengaku ingin memantau anak asuhnya. Seperti yang diketahui,
duel antara Persib dan Ford FC melibatkan beberapa pemain timnas Indonesia. Seperti contohnya, ada Dimas Derajat, Mark Klok, dan Edo Febriansah di Persib. Di sisi lain, Ford FC kini diperkuat oleh Asnawi Mangkualam. Selain itu, Shin Tae-yong ingin melihat langsung penampilan para pemain timnas U22 Indonesia. Dalam hal ini, ada 2 pemain timnas U22 Indonesia yang kini memperkuat Persib. Mereka adalah Kakang Rudianto dan Robi Darwis. Lebih lanjut, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan terus memantau pemainnya secara langsung. Perlu diketahui, Shin Tae-yong juga datang langsung ke laga Persija versus Dewa United pada tanggal 16 September lalu. Thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show 'em what I got, I'm competitive. You know I'm about to go. AFC klaim Jordi Amat warga negara Malaysia dan bukan Indonesia. Sungguh keterlaluan untuk AFC yang menilai bahwa Jordi Amat merupakan warga negara Malaysia, bukan Indonesia. Ini terlihat dalam akun YouTube AFC yang menampilkan full pertandingan Johor Darul Takjim melawan Shanghai Ford pada laga pertama AFC Champions League. Semua YouTube AFC menampilkan suasana supporter di dalam stadion Motor Pudong Arena jelang pertandingan Shanghai Ford FC melawan JDT. Tidak lama kemudian, para pemain dari kedua klub memasuki lapangan. Shanghai Ford FC menggunakan jersey merah, sedangkan Johor Darul Takjim berwarna kuning. Setelah berjabat tangan, AFC langsung menampilkan daftar susunan pemain untuk Shanghai Ford FC. Tim yang dikomandai oleh pemain asal Brazil Oscar itu memainkan formasi 4-3-3. Tidak hanya menampilkan pemain inti, YouTube AFC juga memperlihatkan daftar pemain cadangan di klub asal Cina tersebut. Setelah itu, YouTube AFC menampilkan daftar susunan pemain untuk Johor Darul Takjim. Tidak terlihat nama Jordi Amat dalam 11 pemain inti klub asal Malaysia tersebut. Rupanya, bek timnas Indonesia itu ada di bangku cadangan Johor Darul Takjim. YouTube AFC menuliskan bahwa Jordi Amat merupakan pemain asal Malaysia. Itu terlihat di samping nama Jordi Amat ada tulisan kode MAS atau MAS yang berarti Malaysia. YouTube AFC tentu sangat salah telah menuliskan MAS di pertandingan tersebut. Pasalnya, Jordi Amat merupakan pemain asal Indonesia bukan Malaysia. Adapun Jordi Amat tidak bermain dalam pertandingan itu. Jordi Amat baru saja selesai dari cedera yang menimpanya beberapa waktu lalu. Cina pesimis bisa kalahkan timnas Indonesia. Berikut alasannya. Salah satu media asal Cina mengaku pesimis negaranya bisa meraih kemenangan atas timnas Indonesia. Sebagai informasi, duel antara Cina versus timnas Indonesia dijadwalkan terlaksana pada 15 Oktober 2024. Pertandingan nantinya terlaksana di Qiangdao Youth Football Stadium, Cina. Ini merupakan matchday keempat grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dan Cina membawa bekal berbeda jelang laga ini. Tim asuhan Shin Tae-yong secara mengejutkan bisa menahan imbang tim kuat seperti Arab dan Australia. Di sisi lain, Cina menelan 2 kali kekalahan beruntun. Timnas Cina dipermalukan Jepang dengan skor 7-0 dan juga Arab Saudi 2-1. Meski begitu, catatan ini bukanlah hal yang membuat media asal Cina, NetAsia, pesimis negaranya bisa mengalahkan timnas Indonesia. NetAsia menilai timnas Indonesia kini semakin kuat dengan kehadiran Eliano Reisers dan Michelle Girls. Seperti yang diketahui, proses naturalisasi kedua pemain tersebut baru saja mendapatkan persetujuan dari DPR RI. Eliano dan Mes diproyeksikan bisa memperkuat timnas Indonesia bulan depan. Indonesia yang mencatatkan hasil imbang dengan Arab Saudi dan Australia diharapkan semakin memperkuat kekuatannya. Timnas Cina akan sulit menang melawan Indonesia seperti ini, tulis media NetAsia. Lebih lanjut, performa Cina di bawah asuhan Branko Ivankovic
kini memang sedang menjadi sorotan. Bahkan, salah satu reporter asal Cina, Cheng Hua, memprediksi bahwa negaranya bisa saja kembali menelan kekalahan besar seperti melawan Jepang. Cina harus menghadapi Australia pada 10 Oktober sebelum melawan timnas Indonesia. Di sisi lain, skuad Garuda juga harus bermain di kandang Bahrain pada tanggal 10 Oktober terlebih dahulu. Thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Media Vietnam ketar-ketir, negaranya nyaris disalip Indonesia di ranking FIFA. FIFA telah merilis peringkat terbaru usai jeda internasional dalam kurun 4-12 September 2024. Nasib apes dialami Vietnam yang kali ini hanya menjadi penonton putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebagai gantinya, Federasi Sepak Bola Vietnam menggelar turnamen bertajuk Piala LV Bank yang mengundang Rusia dan Thailand. Bukannya mendulang poin FIFA, skuad Golden Star justru dipermalukan di negeri sendiri. Vietnam kalah 3-0 dari Rusia dan terkena comeback 1-2 dari Thailand. Walhasil, Vietnam harus mengalami penurunan dari ranking FIFA terbaru. Vietnam turun satu peringkat ke urutan 116 FIFA dengan Vietnam turun satu peringkat ke urutan 116 FIFA. Media Vietnam Soha.vn tampak ketar-ketir dengan kondisi negaranya yang rawan dikejar Indonesia. Ranking FIFA terbaru, peringkat timnas Vietnam turun, nyaris didekati Indonesia. Begitu bunyi judul ulasan media Soha. Thailand dan Indonesia sama-sama mengalami peningkatan di peringkat dunia. Thailand kembali masuk 100 besar dengan naik satu peringkat. Dan Indonesia naik 4 peringkat dari peringkat 133 menjadi 129. Indonesia dan Vietnam kini hanya terpaut 37,21 poin di ranking FIFA. Dengan begitu, timnas Thailand memperlebar jarak dengan Vietnam hingga 16 peringkat. Sedangkan timnas Indonesia hanya terpaut 13 peringkat dari timnas Vietnam. Lanjut media Soha.vn. Thailand diuntungkan dengan badai yang menimpa Vietnam sehingga batal menggelar laga kontra Rusia. Skuad Gajah Perang hanya menjalani satu laga lawan Vietnam di FIFA Matchday September ini. Sementara itu, Indonesia sukses memberi kejutan sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pasukan Merah Putih menahan imbang dua raksasa Asia. All these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show 'em what I got, I'm competitive. Usai gagal menang lawan timnas Indonesia, Graham Arnold putuskan mundur dari pelatih Australia. Kabar mengejutkan datang dari Graham Arnold yang memutuskan mundur dari kursi pelatih timnas Australia. Graham Arnold mundur setelah Australia gagal meraih kemenangan atas timnas Indonesia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Australia yang menjalani laga tandang harus puas bermain imbang melawan timnas Indonesia dengan skor 0-0. Graham Arnold kecewa dengan hasil itu karena di atas kertas Australia diyakini bisa menang mudah lawan timnas Indonesia. Ini menjadi kegagalan kedua bagi Graham Arnold, memetik poin penuh di laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, Australia kalah dari tim tamu Bahrain dengan skor 1-0 pada laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia di Stadion Robina. 10 hari setelah pertandingan melawan timnas Indonesia, Graham Arnold memutuskan untuk mundur dari jabatannya tersebut. Pelatih berusia 61 tahun itu sudah memberikan informasi tersebut kepada Federasi Sepak Bola Australia. CEO Football Australia, James Johnson, mengatakan kepergian Graham Arnold menandai berakhirnya era sepak bola di negeri kanguru. Pasalnya, Graham Arnold merupakan pelatih terlama yang menukangi Australia sejak 2018. Kontribusinya terhadap sepak bola di Australia dapat dilihat semua orang. Di bawah kepemimpinan Graham Arnold, kami mencapai tonggak sejarah luar biasa yang mengangkat sepak bola Australia di panggung dunia.
Semangat dan dedikasi Graham Arnold telah meninggalkan jejak yang tidak akan terhapuskan di sepak bola Australia, kata James Johnson dari laman resmi Football Australia. James Johnson menambahkan pihaknya sangat menghormati keputusan yang diambil Graham Arnold. Tentu saja, ini akan menjadi sebuah kesedihan bagi sepak bola Australia. Australia dijadwalkan akan melawan China dan Jepang pada laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 dan 15 Oktober 2024. James Johnson akan bergerak cepat untuk mencari pelatih baru untuk menggantikan Graham Arnold. Meski begitu, belum diketahui siapa calon kandidat pelatih baru Australia. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled around, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Kata-kata calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia Mads Hilgers jelang pengambilan sumpah WNI di Belanda. Seperti halnya Hilgers yang berjanji akan mempelajari bahasa Indonesia secepat mungkin. Sebab meski memiliki darah Indonesia, Hilgers belum memahami betul bahasa dari garis keturunan ibunya tersebut. Bahasa Indonesiaku tidak bagus, sangat buruk sejujurnya, ungkap Mads, mengutip dari kanal YouTube Football Premier. Kita mempunyai interpreter yang bisa berbahasa Inggris di skuad Timnas Indonesia. Jadi, saya akan berbicara dengan bahasa Inggris untuk sementara waktu. Tetapi saya akan banyak belajar ketika nanti di jeda internasional, lanjut pemain FC Twente tersebut. Selain mengaku akan belajar bahasa Indonesia, bek berusia 23 tahun itu juga pernah mengungkapkan apa alasan dirinya memilih membela Garuda ketimbang Timnas Belanda. Ternyata alasannya karena Hilgers merasa darah Indonesia lebih kental dalam dirinya ketimbang Belanda. Darah Indonesia sendiri diketahui mengalir di tubuh Mads Hilgers dari sang ibunda, Linda Tombeng. Sang ibunda mempunyai darah Indonesia yang diturunkan dari ayahnya yang notabene kakek dari Mads, Hendrik Victor Tombeng. Sang kakek merupakan orang asli Ambon yang lahir di sana pada 22 April 1924. Sementara itu, nenek dari Mads, Muhijah Muhtar, merupakan perempuan kelahiran Jakarta pada 4 Mei 1926. Saya tentu sudah memikirkan hal itu soal pilihan Indonesia atau Belanda. Tapi Indonesia adalah negara yang besar dan begitu banyak darah dan keluarga saya yang sangat hidup, ujar Mads Hilgers. Masih dikutip dari Football Premier. Tentu saja timnas Belanda sangat menarik, salah satu timnas terbaik di dunia. Tapi bermain untuk Indonesia sama istimewanya dengan bermain untuk tim nasional Belanda, sambungnya. Kini Hilgers dan pemain keturunan Indonesia lainnya, yakni Eliano Reijnders akan segera dinaturalisasi. Uniknya mereka akan mengambil sumpah WNI di Belanda, bukan di Indonesia seperti pemain naturalisasi sebelumnya. PSSI sendiri sengaja mempercepat proses naturalisasi Hilgers dan Eliano untuk bisa membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dokumen kedua pemain itu sudah disetujui oleh Komisi 3 dan 10 DPR RI per Selasa 17 September 2024. Selanjutnya Hilgers dan Eliano tinggal menunggu surat keputusan Presiden dan pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Terkait pengambilan sumpah WNI di Belanda, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengungkapkan penyebabnya. Erick mengungkapkan pengambilan sumpah WNI di Belanda tidak melanggar aturan yang berlaku. Kemudian, PSSI tidak ingin mengusik klub Hilgers dan Eliano karena saat ini sedang tidak ada agenda FIFA Matchday. Erick Thohir pastikan Presiden FIFA Gianni Infantino bakal resmikan training center di IKN. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa Presiden FIFA Gianni Infantino bakal meresmikan training center atau TC PSSI di Ibu Kota Nusantara. Kepastian ini disampaikan Erick Thohir dalam pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM Menkumham Supratman Andi Agtas di kantor Kemenhukam Jakarta Selatan. Dalam pertemuan ini, Erick Thohir menyampaikan kepada Supratman soal naturalisasi hingga melaporkan soal kantor pipa. Namun, kesempatan ini tak hanya membahas soal kantor pipa juga. Dalam kesempatan ini, Erick Thohir tak hanya membahas soal kantor baru pipa dan piba. Namun, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut melaporkan soal kedatangan Presiden FIFA Gianni Infantino. Menurutnya, Gianni Infantino bakal datang ke Indonesia untuk meresmikan training center PSSI.
Orang nomor 1 di PSSI itu mengatakan bahwa Presiden FIFA ini akan datang ke Indonesia pada 10 Oktober mendatang. Setelah itu, Gianni Infantino bakal menuju IKN untuk langsung meresmikan training center PSSI yang ada di sana. Untuk peresmian ini, Erik mengatakan pasti pemerintah khususnya Kemenkumham akan mendukung penuh PSSI. Sementara itu, Menkumham Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa ia akan mendukung ini dengan baik. Menurutnya, adanya pembangunan kantor di Indonesia ini menunjukkan kemajuan olahraga di tanah air. Supratman mengaku bahwa Kemenkumham akan mendukung langkah PSSI dengan baik, tak hanya mendukung adanya peresmian TC PSSI di IKN saja, namun ia akan mendukung langkah PSSI dalam proses naturalisasi juga. Around, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative.